Di kelas 11, 6 siswa ditugaskan untuk membuat drama tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Awalnya mereka santai, tapi lama-lama suasana memanas. Teman-teman, ini tugas penting ya. Kita harus bikin drama tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jangan asal-asalan. Yalah, gampang, tinggal hafalin gitu doang, terus selesai. Jangan males kayak gitu dong. Ini bukan cuma soal hafalan doang, tapi ini harus ada materinya juga. Betul. Nih ya, dari materi yang udah gue dapet nih. Ideologi itu sepakat nilai, keyakinan, sama pandangan hidup yang jadi pedoman suatu bangsa. Jadi Pancasila itu ideologi bangsa kita. Tuh, dengerin. Nah, menurut kantor Wibisono juga ideologi itu punya 3 unsur penting, yaitu keyakinan, mitos, dan loyalitas. Artinya kita harus yakin, berpegang teguh, dan juga setia sama Pancasila. Dengerin. Tapi jujur aja ya, kalau teori doang gitu, di dunia nyata susah diterapin. Ya kalau dari awal udah males, susah lah. Indonesia nggak bakal bisa maju kalau rakyatnya berpikirnya kayak kamu. Lo kira gue beban negara gitu? Waduh, baru bentar udah ribut. Sabar dong, sabar. Berhenti semuanya, jangan lanjut. Ingat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, kalau kita berbeda pendapat, kita harus bermusyawarah, jangan marah-marah. Mereka pun mulai menyebutkan contoh penerapan tiap sila. Di sila pertama deh, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa ngambil kalau misalkan kita mau belajar. Mau masuk kelas, itu kan biasanya tadarus dulu sama doa sebelum belajar. Betul juga. Terus ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Nah, kalau sila ketiga, kan kita biasanya suka latihan upacara tuh di situ. Nah, meskipun kita capek, tapi kita tetap latihan karena kita demi kekompakan. Betul. Sila keempat, kerakyatan. Contohnya tadi kita ribut, tapi diselesaikan dengan bermusyawarah. Nah, benar itu. Yang terakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial. Contohnya, pembagian tugas drama ini rata, semuanya kebagian peran. Oke deh, kalau gitu gue jangan ke bagian yang panjang ya, biar adil. Itu bukan adil, itu ngeles. Diskusi dilanjut. Mereka juga membahas kedudukan Pancasila. Bung Karno bilang Pancasila itu meja statis dan Lestar dinamis. Sebagai meja statis, Pancasila nyatuin bangsa, dan sebagai Lestar jadi bintang penuntun cita-cita kita. Makanya ideologi itu disebut sebagai ideologi terbuka, soalnya nilai dasarnya itu gak berubah, tapi dia bisa ngikutin zaman. Tapi jangan lupa ada tantangannya juga. Globalisasi itu bikin orang jadi individualis, ada korupsi, radikalisme, bahkan hoax. Bener itu, kadang orang lebih percaya berita palsu daripada nilai persatuan. Tapi ada peluang juga, teknologi bisa dipakai buat kampanye toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Pada akhirnya mereka sadar, drama ini bukan sekadar tugas, tapi pengingat bahwa Pancasila itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya udah deh, gue ikut serius. Walaupun tadi kita ribut, ternyata Pancasila yang bikin kita balik kompak. Ya maaf juga deh, tadi gua kebawa emosi. Itu namanya sila kedua, saling menghargai. Dan sila ketiga, tetap bersatu meski berbeda. Ya udah, mending kita syuting dramanya yuk. Yuk.